Jadi kalau katanya Anies Baswedan tidak diundang, itu hanya sebuah kamuflase yang dicoba untuk menghapus stigma bapak politik identitas terhadap Anies Baswedan. Bahasa saya yang lebih terangnya, ingin mengganti kulit Anies Baswedan. Padahal bagaimanapun caranya, stigma bapak politik identitas itu bagi Anies Baswedan sudah sangat melekat dan hampir tidak bisa hilang. Karena sejarah telah membuktikan Anies Baswedan berdiri dengan bangga di atas gerakan 212 dan yang berdiri di Indonesia. Datang rame-rame menyampaikan hajatnya. Nah kemudian saya jawab dengan jawaban pengacara. Saya bilang, kalau bentuknya demo, aksi, maaf, saya tidak terima. Bukan persoalan saya takut, bukan persoalan saya nggak berani. Persoalannya ini merupakan strategi dakwah, strategi perjuangan. Karena begitu saya ikut sekali, saya dipenjara lagi 1 tahun, saya nggak bisa kumpul begini sama umat. Betul? Betul? Nah jadi kalau bentuknya demo, ya kalian aja yang demo. Nggak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Ini yang harus kita tangkal, kita cegah supaya Indonesia utuh ke depan sebagai sebuah negara yang berkonsep Pancasila. Kita orang Indonesia harus cinta Indonesia, harus menjaga Indonesia. Salam dari saya, Ferdinand Hutahian. Cerita aja sedikit, ini cerita bukan ceramah ya. Jadi saudara, sebelum acara ini digelar, sebelum panitia datang ke rumah saya untuk mengundang, sudah viral di beberapa medsos bahwa panitia akan mengundang saya agar bisa hadir di reuni 212 ini, saudara. Nah saya cepat tanggap. Begitu berita itu beredar, walaupun panitia belum datang, saya kumpulkan, saya punya pengacara. Nah kebetulan di sini ada pengacara saya, Pak Aziz Yanwar, ada Habib Ali Al-Attas. Saya kumpulkan pengacara-pengacara saya tanya mereka. Ini ada panitia bersama, saya belum ketemu mereka. Tapi katanya mau datang mengundang saya untuk ikut reuni 212. Dan saya sendiri belum tahu reuninya itu bentuknya bagaimana, tempatnya di mana, waktunya kapan. Cuman udah tersiar, panitia mau datang. Saya minta pertimbangan hukum kepada para pengacara. Loh kenapa saya minta pertimbangan hukum? Masyarakat perlu tahu bahwa status saya ini PB, pembebasan bersyarat. Nah pembebasan bersyarat tentu ada syarat-syarat yang tidak boleh saya langgar. Sekurang-kurangnya ada 3 syarat. Ini syarat utama, syarat penting. Kalau saya langgar, pembebasan bersyarat saya dibatalkan dan saya harus ditahan lagi selama 1 tahun. Nah, dengerin dulu nih, boleh cerita gak? Hah? Nah, ini baru cerita begitu udah huha-huha. Nah, jadi saya ini pembebasan bersyarat sampai kapan? Sampai 10 Juni 2024. Nah, udah cukup sampai di sini aja dah. Lu hahu-hahu gue ditangkap lagi. Habib Bahar, gimana nih jamaahnya nih? Udah dengerinnya yang tenang, jadi gue gak ditangkap lagi. Kalau nanti tuduhannya apa? Habib Rizik bikin kerusuhan. Buktinya rekaman. Jangan beda hahu-hahu, takbir. Sallu ala Nabi. Nah jadi saya undanglah tim pengacara, karena pengacara yang ngerti aturan-aturan dan hukumnya, saudara. Saya tanya Pak Aziz, Habib Ali dengan kawan-kawan yang lain bagaimana nih? Kalau betul-betul saya diundang, kalau betul-betul nanti ada panitia ngundang, saya diundang, bagaimana? Apa kita tolak? Apa kita boleh terima? Saya minta pertimbangan hukum. Maka pengacara saya mengatakan, Habib, secara hukum tidak ada masalah. Karena syarat pembebasan bersyarat itu Habib sudah kerjakan dan sedang dikerjakan semua. Ada 3 yang paling penting.
Satu, wajib lapor setiap bulan. Saya lapor tiap bulan. Saudara, saya datang ke kejaksaan, saya datang ke Bapas, saudara, sebagai warga yang baik, kita penuhi, nggak pernah saya langgar. Yang kedua, kalau keluar kota harus izin secara tertulis. Kalau tidak ada surat izin dari Bapas yang ada di bawah Kemenkumham, saya tidak boleh keluar kota sama sekali. Ini saya ikuti. Kalau saya mau keluar kota, saya ajukan permohonan. Saudara, kalau diizinkan, saya keluar kota. Kalau tidak diizinkan, nggak boleh saya keluar kota. Nah, tapi sampai saat ini baru ke Sentul saja yang saya diizinkan untuk menengok istri yang sakit sebulan sekali. Karena saya punya istri sakit, harus dirawat serius, tempat tinggalnya di Sentul, sedangkan saya di Petamburan. Saya sudah minta izin seminggu sekali bisa temani istri, tapi izinnya baru dapat sebulan sekali boleh tengoki istri. Ada hu lagi huru hara. Kira-kira jelas gak? Ya, itu syarat kedua tuh. Jadi syarat pertama tadi apa? Wajib lapor. Saya jalanin. Yang syarat kedua, kalau keluar kota harus izin. Saya jalanin, nggak ada masalah ya Pak. Nah, syarat ketiga, ini yang kita mesti waspada. Tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Nah, kenapa saya katakan mesti kita waspada? Kadang-kadang menurut kita nggak langgar hukum, tapi menurut lawan kita langgar hukum. Buktinya saya cuman bilang baik-baik saja, diancam 10 tahun penjara, dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun. Begitu saya masuk ke kasasi, akhirnya turun jadi 2 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara saya mengatakan saya dalam keadaan baik-baik saja. Artinya bagi kita itu bukan pelanggaran, tapi bagi orang yang tidak suka dengan kita, itu akan dijadikan permasalahan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Makanya saya konsultasi dengan para pengacara. Ini kalau saya datang di reuni, ini pelanggaran hukum apa bukan? Ini yang jadi persoalan. Kalau pelanggaran hukum, besok PB saya dibatalkan, dan besok saya dicomot lagi untuk dimasukkan ke penjara selama 1 tahun. Tapi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum, nggak ada masalah. Kira-kira jelas gak? Ini yang kita mesti waspada. Makanya saya tanya pengacara. Pengacara bilang, Habib, secara de jure, secara hukum, nggak ada masalah. Habib hadir di reuni, nggak ada masalah. Bahkan demo sekalipun nggak ada masalah, karena demo itu dilindungi undang-undang. Habib nggak melanggar hukum. Itu secara de jure. Tapi secara de facto itu bisa menimbulkan masalah kalau ada orang-orang yang tidak suka mempermasalahkan. Kira-kira jelas gak? Nah, maka itu pengacara mengatakan begini aja Habib, usul dari pengacara. Habib tanya dulu, itu mereka bikin reuni bentuknya bagaimana? Kalau bentuknya demo, aksi di jalanan, sebaiknya Habib jangan ikut. Oh, pengacara tolak keras, jangan ikut. Walaupun secara hukum boleh, secara hukum boleh, asal demonstrasinya ada pemberitahuan ke polisi. Tapi demo itu riskan, ada satu yang nimpuk bisa ribut. Kalau terjadi keributan, Habib kena. Demonstrasi itu riskan karena ada orasi politik di atas mobil komando. Begitu ada yang orasi politik dianggap tidak menyenangkan, saudara, bahkan dianggap provokasi terhadap masyarakat, walaupun bukan saya yang bicara, tetap saya akan dipermasalahkan. Makanya pengacara mengatakan jangan ikut kalau demo Habib. Udah nggak usah ikut walaupun disebut demo damai, karena riskan, bisa terjadi sesuatu. Bisa jadi bukan jamaahnya yang bikin, tapi orang lain yang mancing. Sudah orang lain timpuk, ribut, chaos, maka
maka batal pembebasan bersyarat saya. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, yang namanya demo kadang-kadang saudara bisa chaos gak? Bisa ribut gak? Orasi politiknya keras-keras gak? Kira-kira yang apa namanya, yang orasi kadang-kadang ada yang maki-maki gak? Ayo jujur, ada gak? Sebab jamaah yang hadir kalau orasinya lembek, turun. Begitu saudara. Jujur kalau lagi demo. Kalau lagi demo mau orasinya yang bagaimana? Lembek apa keras? Itu masalahnya saudara. Kira-kira jelas? Jadi pengacara saya keberatan. Nah, tapi kata para pengacara, kalau bentuknya seperti yang lalu-lalu, dulu kan pernah ada reuni kan? Kalau bentuknya sholat tahajud, sholat subuh, zikir, itu nggak ada masalah Habib. Yang penting nanti tausiahnya betul-betul tausiah keagamaan, jangan jadi orasi kayak demonstrasi. Jadi ini petunjuk arahan dari para pengacara. Saya terima saudara, karena pengacara lebih paham soal urusan hukum nasional saudara. Nah akhirnya saya terima. Begitu kita sudah diskusi, berapa hari kemarin panitia datang sebelum acara? Sebelum 3 hari ya? Ya 3 hari sebelum acara, para panitia datang ke rumah saya bersama tokoh-tokoh 212 yang pernah ikut di tahun 2016 saudara.